Dalam 1 jam di Indonesia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Terus ini termasuk kanker yang menyebabkan kematian cukup tinggi, nomor 2 setelah payudara. Itu kenapa sebegitu mengerikannya kanker serviks? Biasanya kalau tidak dilakukan suatu screening demikian, maka akan terjadi suatu kanker serviks yang lanjut, sehingga wanita itu lalu datang dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu sudah mengalami penyebaran. Untuk kesehatan organ wanita yang menuju ke kanker serviks atau juga keganasan masih bisa dicegah kalau HPV ini bisa dicegah. Dan infeksi HPV ini tidak hanya pada wanita, juga pada pria. Ini kan saya sempat baca juga beberapa kasus menurut buku yang jenengan tulis, itu ada yang datang lebih banyak terlambat, stadium lanjut lah bahasanya. Itu kenapa kok bisa begitu, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Cahyani Nalar, channel yang biasa membicarakan hal-hal yang berbau ilmiah dan berbagai macam, ya mungkin berbau pemikiran. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, kira-kira begitu ya. Hadir bersama Prof. Joni SPPD, Profesor Dr. Joni Junaidi, SPPD, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Oke. Beliau ini guru besar di FK Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ini satu kehormatan bagi kita, Prof. Jenengan meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin sebaliknya juga kehormatan bagi saya bisa menjadi perhatian dari Mas Herli dan teman-teman untuk mengangkat apa yang ada atau yang pernah kita kerjakan di RSU UMM menjadi suatu wawancara yang sangat menarik ini. Baik, terima kasih, Prof. Ini kebetulan kita momentum lagi Mother's Day juga, Prof. Dan Profesor Joni ini baru saja menuntaskan tulisannya, teman-teman ya. Judulnya Wanita Indonesia, yang berisi tentang perjalanan uji klinis vaksin HPV, Prof. Ya. HPV ini singkatnya atau bahasa sederhananya adalah uji vaksin untuk human papillovirus. Oke, untuk kanker serviks. Yang berhubungan erat dengan kanker serviks. Dan kanker serviks adalah kanker yang menyerang dari serviks kaum wanita, dan ini menyebabkan suatu kesakitan, merupakan suatu perjalanan panjang pengobatan, dan ini menyebabkan kualitas hidup dari wanita itu akan menurun. Karena biasanya kanker ini kalau sampai menyebar, dia pasti memberikan suatu dampak kematian. Prof, saya sempat baca di buku ini ada beberapa data yang menarik, Prof. Dalam 1 jam di Indonesia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Terus ini termasuk kanker yang menyebabkan kematian cukup tinggi, nomor 2 setelah payudara. Itu kenapa sebegitu mengerikannya kanker serviks ini, Bro? Kanker serviks ini sebetulnya memang mengerikan kalau melihat angka kematian. Jadi angka kematian itu kalau dihitung per harinya itu 20-25 wanita Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Kalau dibagi 24 jam ya rata-rata 1 jam 1 wanita meninggal dengan kanker serviks. Dan yang kita sangat waspada yaitu kurang lebih tiap hari itu ada 40-45 kasus baru. Kasus baru. Dan kasus baru ini bisa didapatkan dalam rangka screening. Screening pakai IVA. Terus IVA itu inspeksi vagina pakai acetic acid. Itu kalau kelihatan ada perubahan warna dari serviks tadi, maka dia dicurigai adanya suatu keganasan di leher rahim tersebut. Dan itu harus ditindaklanjuti dengan biopsi, tidak di PA,
bisa merupakan masih di tempat, yaitu karsinoma in situ, bisa juga telah menjalar. Biasanya kalau tidak dilakukan suatu screening demikian, maka akan terjadi suatu kanker cervix yang lanjut, sehingga wanita itu lalu datang dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu sudah mengalami penyebaran. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya diberantasnya kanker serviks kalau sudah menjalar. Kalau masih ada di tempat itu karena in situ atau masih stadium 1A atau 1B bahkan, itu masih bisa dilakukan pemotongan dari organ wanita tersebut. Jadi dilakukan suatu operasi, yaitu pengambilan antara serviks, uterus dan perangkat yang ada di daerah pelvis tadi. Kalau ininya Prof, kenapa kemudian kanker serviks ini begitu mudah sekali menyebar kira-kira? Itu faktornya apa Prof ya kira-kira? Demikian, ini urusan suatu kesehatan organ dari wanita. Itu biasanya tidak hanya karena makin infeksi, yang infeksi menular seksual namanya IMS, tapi ini juga ada sesuatu kelainan mutasi dari sel di serviks, atau mungkin di uterus, atau mungkin di daerah sekitar organ tersebut, selalu berpeluang untuk menjadi berubah menjadi satu keganasan. Dan karena sel itu tidak dari mana-mana, sel ganas itu berasal dari sel serviks itu sendiri, sehingga dalam waktu dini itu tidak memberikan suatu keluhan karena dia tidak berasal dari luar. Lain kita kalau infeksi kita dari luar, kita melakukan suatu reaction sehingga kita jadi panas, jadi pusing, jadi kalau ini tidak, ini adalah berasal dari sel itu sendiri yang mengalami mutasi. Kenapa mutasi? Mungkin iritasi. Dulu dianggap iritasi dari infeksi, iritasi dari karena seringnya terjadi suatu hubungan yang berganti-ganti pasangan, katakan demikian. Tetapi pada akhir-akhir ini didapatkan suatu korelasi yang sangat signifikan antara penyebab, yaitu human papillovirus dan si kanker serviks itu sendiri. Dengan percobaan-percobaan di mana kalau HPV itu frekuensi rendah atau negatif, maka kanker serviks itu juga akan menurun frekuensinya di dalam masyarakat. Untuk ini, maka untuk kesehatan organ wanita yang menuju ke kanker serviks atau juga keganasan, masih bisa dicegah kalau HPV ini bisa dicegah. Dan infeksi HPV ini tidak hanya pada wanita, juga pada pria. Kalau pria mempunyai satu virus HPV, maka pria ini akan menular ke wanita-wanita yang lain. Maka dari itu, cuma mungkin kalau di pria tidak berdampak, barangkali Prof ya. Kalau di pria tidak berdampak, karena mungkin sifat sel di penis dan sifat sel di serviks itu beda. Kan di serviks itu bersifat seperti mukosa dan dia rentan terhadap suatu mutasi. Di situ terjadilah mutasi. Pada pria selama ini tidak didapatkan hubungan antara kanker dari penis dengan HPV. Tetapi HPV ini menjadi sumber penularan yang bisa ditularkan oleh pria ke wanita yang lain. Ceritanya adalah begitu. Jadi tidak menguntungkan untuk wanita yang lain dan tidak menguntungkan untuk wanita itu sendiri. Maka dari dikatakan tiap hari bisa ada 40-50 kasus baru. Oke. Prof, untuk mencegah, ini kan saya sempat baca juga beberapa kasus menurut buku yang jenengan tulis, itu ada yang datang lebih banyak terlambat, stadium lanjut lah bahasanya. Itu kenapa kok bisa begitu, Bro? Hanya karena biasanya gejalanya hanya keputihan. Dan seperti biasa di masyarakat kita yang educationnya masih belum begitu tinggi, maka mereka anggap keputihan ini biasa, terlalu lelah atau dan lain sebagainya, kurang vitamin seperti itu. Padahal itu merupakan salah satu tanda dari permulaannya satu erosi yang ada di serviks tadi. Namanya erosi Porsio. Nah, erosi Porsio itu nanti bisa berlanjut menjadi suatu karsinoma in situ. In situ berarti stadium 0. Itu yang dicari. Bisakah kita mendapatkan stadium 0? Jadi apa? Dengan screening untuk mencari sel serviks. Sekarang kita mencoba untuk mencegah
jadi lebih ke hulu. Maksudnya kenapa kok jadi erosi? Nah, ternyata ada satu HPV. Dengan sampai sekarang yang kita ketahui kita ada 9 suatu strain dari mereka, sehingga kita memberikan suatu vaksin itu tidak hanya tetap 3 strain tapi tetap 9 strain. Dan langkah yang paling sederhana apa Prof Misan bagi karena kita tahu bahwa masyarakat kita tidak semuanya punya kesadaran untuk kesehatan itu. Tapi yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan untuk hari-hari ini mengingat persoalan kanker serviks yang begitu masif itu, apa yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan untuk ya paling tidak mendeteksi? Ya, puskesmas kita sudah mempunyai satu program di mana program itu menyebutkan ada case finding. Jadi case finding itu adalah menemukan sedini mungkin. Jadi selalu pada para wanita yang ke puskesmas, pusat kesehatan fase ke-1 itu mesti ditanya, kita lakukan aja ditawarkan untuk pemeriksaan vagina secara rutin. Mungkin tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan dengan IVA test tadi. Kalau ada IVA test positif itu berarti sudah mulai ada keganasan. Tapi kalau sudah bentuk serviks itu sudah merupakan mawar mereka, lagi perdarahan pada waktu berhubungan karena kesenggol dengan alat kelamin laki-laki, maka itu yang disebut spotting itu harus cepat di screen. Jadi kalau misalkan sekarang di semua lini sampai ke dusun-dusun itu sudah ada pusat kesehatan, maka diharapkan deteksi ini akan lebih tajam lagi. Sehingga nanti kalau tidak dilakukan vaksinasi, maka tiap tahun itu akan meningkat. Tetapi rupanya dengan vaksinasi, kemungkinan ini akan grafik ini akan turun. Grafik turun, berarti kita sudah berhasil melakukan suatu pencegahan kanker serviks. Di samping penemuan atau kita mendeteksi dini. Oke, jadi teman-teman berangkat dari persoalan kanker serviks yang begitu masif itu, kemudian RSUMM ini mendapat kesempatan untuk melakukan uji klinis salah satu vaksin dari luar negeri. Itu ceritanya seperti apa, Prof? Kenapa kemudian RSUMM punya dipercaya lah bahasa kita ditimbang beberapa rumah sakit yang lain? Sebetulnya perjalanan panjang dari suatu usaha teman-teman di RSUMM. Pertama kali yaitu kita belajar dari COVID. Jadi COVID tidak selalu merugikan, tapi COVID bisa juga memberikan suatu dampak keuntungan, yaitu berupa pelajaran bagi kita semua how to manage a disease. Bagaimana kita memanage COVID? Kita manage COVID dengan melakukan suatu vaccination supaya yang belum terpapar akan mempunyai antibodi sehingga tidak bisa terpapar. Kemudian kita mendapatkan itu tahun 2021 bulan April. Tadi saya tanya pada Dr. Ami, 2021 kita diberi kesempatan untuk mencoba vaksin COVID. Uji klinis vaksin COVID-19. Semua mencoba untuk uji klinis, tapi kita dapat kesempatan ini berkat dari teman kita atau wadir saya, Dr. Tantowi Yahya. Beliau sedang ngambil S3 di Surabaya. Dan di Surabaya otomatis karena S3 semua saintifik yang berkumpul di sana. Kemudian ada yang menawarkan, gimana kalau Anda bisa cari pasien kurang di atas 500 orang untuk lakukan uji demikian. Karena teman-teman yang lain, karena mereka tidak dari satu organisasi yang besar seperti ini, mereka tidak sanggup. Paling mana saya bisa kumpulkan 100-200 seperti itu. Total sampelnya berapa yang dipakai kemarin? Pakai yang kemarin 700-an. Sehingga waktu itu Dr. Tommy langsung katakan, coba saya tawarkan pada teman-teman, beri saya waktu. Kemudian mereka ke kami. Kemudian Prof, Anda kami tuju sebagai PI gimana? Satu principal investigator sebagai investigator, karena saya mempunyai latar belakang di bidang infeksi, juga imunologi. Sehingga saya katakan, silakan aja. Anda ambil saja dulu. Mengenai nanti bagaimana prosedurnya,
kita bicarakan lagi. Karena kalau sebelum Anda sudah memberikan satu persyaratan yang tanda petik cukup berat, maka kita akan mendapat. Yang prinsip saya ambil dulu. Setelah ambil baru kita pelajari. Kalau kita bisa adaptasi, kita jalankan. Kalau kita tidak bisa adaptasi, kita tawarkan. Gimana kalau ini prosedurnya kita rubah sedikit, kita desainnya kita berikan tambahan sedikit, yang kira-kira sesuai dengan situation di RSUMM. Itu kan 700 sampel, Prof. Perempuan semua. Itu manajemennya gimana, Prof? Sebegitu banyak sampel tidak mudah dengan sumber daya manusia yang ada. Kalau yang diharuskan mendapatkan vaksin itu mulai umur 9 tahun, menarah. Jadi mulai dia pertama akan dapat mens sampai umur 45. Dianggap 45 ke atas sudah menopause. Jadi diambil seperti itu. Terus kita katakan kita tidak mengambil yang 9 sampai 18 karena umur 9 itu rentan 1 dia masih kelas 5 SD panunya 2 tahun SMP pindah hilang. Jadi umur 9 kan kelas 5 kelas 6 kelas 5an lah kira-kira. Padahal usia kan 2 tahun. Akhirnya kita tidak ngambil itu. Gimana kalau lebih dari itu? Kita harus berhadapan dengan 2 orang. Satu anak itu 2 orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mudah. Orang tuanya ya ada teman yang ini kok bisa diberikan vaksin, kok anak saya tidak. Dia mencoba menghoax. Hati-hati loh, kalau vaksin itu bisa terjadi suatu kelainan yang lain. Apalagi Anda lihat dari Menteri Kesehatan dari Trump pada saat ini adalah Kennedy. Dia itu anti vaksin dan dia sama membesar-besarkan bahwa vaksin ini related dengan autis. Nah itu Bro, gimana meyakinkan sampel ini kan? Ini kan mau diuji coba, ada produk vaksin baru nih, mau diuji klinis kan? Meyakinkan ya kita ngambil risiko orang tua, kita ambil aja umur 18. Jadi umur 18 kan umur mahasiswa, umur wanita yang sudah mandiri. Jadi kalau mahasiswa ada 18 tahun dia mahasiswa tingkat 1, tingkat 2. 2 tahun lagi masih belum lulus. Ini yang kita ambil satu untuk mahasiswa. Yang kedua untuk ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, Dr. Tommy mempunyai suatu akses di mana beliaunya secara organisatoris bisa mengerahkan ibu-ibu dari Aisyah untuk merekrut sampel-sampel ini tadi. Dan ternyata secara organisatoris dari Ibu Aisyah yang begitu ketat dan begitu bagusnya organisasi mereka, kompaknya, kita langsung bisa mendapatkan ratusan, malah kita menolak pada waktu karena saya mau ikut karena di situ ada persoalan, ada yang namanya rewards. Karena rewards mas sekali suntik itu berapa, kok sekali datang untuk berapa. Kalau Anda tiap melakukan buku hariannya itu untuk dicatat kembali pada kita, Anda selalu mendapat reward sebagai ongkos transport. Dan itu katakanlah mungkin di daerahnya atau di desanya, nanti saya akan berangkat apa, saya mau berangkat mendaftar ikut dalam vaksinasi. Teman saya bilang, waduh, kok enak betul ya, pulang ini nggak usah bawa sangu, malah pulang dapat sangu, misalnya begitu. Udah divaksin, dapat sangu, dapat kesehatan lagi. Makanya yang lainnya berebut-rebut mau mendaftar, tapi pendaftaran unfortunately sudah kita tutup karena kita sudah 700. Ini sekarang sudah selesai, Prof ya? Sudah. Itu COVID sudah selesai. Sekarang untuk yang HPV. Ya, kita terus dipercaya. Bagaimana ada vaksin berikutnya adalah HPV. Tadi kita mengenai COVID. Sekarang mengenai HPV dia ditawarkan demikian. Tapi ini lebih lebih ketat dari COVID itu pemeriksaan samples maupun untuk prosedurnya. Terus kita tanya, gimana prosedurnya? Ya harus ada itu tadi diperiksa dulu, kemudian tensi, nadi, tinggi badan, berat badan, periksa urin, periksa fisik, periksa lab yang berikutnya. Kemudian itu ada kurang lebih 12 kotak. Jadi satu orang harus melewati 12 kotak. Dan itu biasanya kalau usah pagi datang sini, kira-kira sore baru pulang. Dan yang terakhir yang paling menggembirakan, mereka masuk ke bagian reward tadi. Sehingga pulang mereka membawa sesuatu. Ya, di rumah itu menyebabkan. Ini kan tentu standar yang dipakai itu adalah standar internasional kira-kira, Prof. Karena ini adalah dari luar negeri lah kira-kira.
Apa yang bisa dipelajari Prof kemudian berkaitan dengan riset terutama mungkin bagi kesehatan secara umum dan mungkin bagi rumah sakit? Rumah sakit saya katakan pada teman-teman, ini lebih sulit, ini lebih tinggi tingkat kesulitannya dan perlu kedisiplinan di samping Anda kerja sehari-hari. Karena kita anggap ada kerja sampingan, tidak bisa, ini kerja yang utama. Kerja utama kita adalah merawat pasien, katakanlah RSU, UMM. Tetapi kalau Anda masih mempunyai waktu untuk buat penelitian ini, ya monggo saja. Saya sebagai PI, saya akan bilang sama PI saya, Dr. Tamtowi, Dr. Tommy, teman-teman saya siap. Kalau saya anytime saya harus siap karena saya sebagai guru besar. Tidak ada kata, waduh kok sulit ya, tidak ada. Karena adanya suatu kesulitan, resisten bagi kami itu adalah suatu challenge. How to conquer it. Gimana kita bisa menaklukkan hal yang sulit tadi, itu baru dinamakan suatu ilmuwan. Kalau ilmuwan melarikan diri, itu saya kira bukan ilmuwan. Maka itu pada waktu COVID, saya meniadakan diri saya, oke lah, saya akan tetap berpraktek, saya akan tetap melakukan pemimpinan pada teman-teman semuanya dalam melawan COVID. Karena kalau saya mundur di sini berarti saya tidak berani mengambil risiko. Tapi saya sebagai di bidang kesehatan saya harus bisa mengalami ini seperti Gegana. Gegana kalau misalkan ada bom, nggak mungkin Gegana itu lari. Bom mana mesti cari kan bomnya di mana. Sebenarnya waktu ada apa yang batu bilang ini COVID kemana orangnya? Kita malah ingin tahu. Bukan kalau COVID melayu, udah seperti itu. Tapi kita datangi seperti itu. Dan untuk ini kita tuh sama Kofifa diberi sesuatu reward sendiri. Bahasanya berkata rumah sakit swasta yang paling concern dan paling banyak berdedikasi di dalam menanggulangi COVID di negara ini. Itu artinya positifnya. HPV juga demikian. HPV lebih berat. Karena saya katakan tadi, tiap pasien itu untuk diriku itu harus lewat 12 kotak. Kalau tiap kotak katakanlah 20 menit ya, 12 kotak berapa menit sudah. Sore mereka baru selesai. Dan kelihatannya hari ini mencoba, Dr. Amin dan teman-temannya itu mencoba 30 pasien aja. Oh masih kuat, besoknya sudah 70 pasien. Terakhir dekat-dekat itu ada 117 pasien yang masih sisa. Dan ini diharuskan harus selesai dalam 1 hari. Tidak bisa, yang 10 balik besok lagi tidak bisa. Dan 117 harus diselesaikan. Dan teman-teman secara konsekuen menyelesaikan sampai ada foto-foto tidur segala kelelahan karena beliaunya menyelesaikan sampai jam 11 malam baru selesai. Dan ini yang saya katakan ini loh baru katanya begawi begitu. Karena selama ini yang kita itu harus saja rekreasi aja rasanya. Jadi ini baru namanya begawi. Anda masuk jam 7 pagi, Anda mandu pasien langsung meriksa, terus saya ada waktu istirahat jeda di sini. Dan setelah selesai Anda melakukan kerjaan Anda sendiri, Anda meneruskan lagi sampai larut malam itu tadi. Jadi saya anggap teman-teman ini mampu kok. Maksudnya orang negeri aja yang bisa bekerja seperti itu. Kita juga bisa bekerja seperti itu. Dunia semua sudah selesai. Kita selesai dengan vaksin yang ketiga. Sekarang kita hanya istilahnya panen aja. Melihat satu safety. Yaitu dan setelah vaksin itu berapa yang mengalami penyakit apa. Batuk pilek kita tulis. Panas kita tulis. Kemudian mereka sesek kita tulis. Yang meninggal langsung kita lapor ke DSMB itu data safety board dari BPOM. Tapi ada yang sampai meninggal, Bro? Meninggal tidak karena vaksin. Waktu setelah ada orang yang meninggal, kemudian kita laporan peninggalan karena apa? Katakan meninggal ada yang kemarin itu dengan kanker payudara ternyata. Meninggal karena kanker payudara kita lapor, karena lapor oleh DSMB itu dilakukan penelitian. Coba ceritakan kronologisnya. Saya kita membuat satu report. Kemudian situ tak tulis related atau unrelated. Ternyata ini vaksin urusan lain, meninggal karena cancer urusan lain. Jadi it is not unrelated, it is unrelated. Karena unrelated berarti safety vaksin masih bisa dipertahankan. Nah, setelah safety kita menilai juga immunogenicity, imunogen.
seberapa banyak si vaksin ini bisa membuat antibodi orang ini jadi meningkat. Itu diperiksa setelah kita vaksin bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-6. Kita kemudian meneliti lagi tiap 6 bulan. Nah, sampai nanti 24 bulan totally. Terus kemudian di situ serumnya kita kirim semua ke sponsor. Dan sponsor nanti dikirim pada kita dengan hasil. Oh, sekian penderita dengan vaksin ini menunjukkan antibodi yang sekian. Yang sekian penderita antibodi sekian. Setelah sekian tahun ada antibodi yang mulai turun. Nah, disitulah kita nanti mencoba yang disebut booster. Diboost, Iya, tapi diboost biasanya 1 kali one shot injection untuk mengingatkan kembali, reminding. Ini loh, kamu masih ingat nggak? Oh, masih ingat, betul, antibodi lagi lebih tinggi. Jadi model vaksin adalah seperti itu. Itu nanti berarti akan dipakai di Indonesia, Prof, ya, vaksin yang atau vaksin itu di beberapa negara juga. Ya, jadi kita tanya, vaksin nanti bisa diberikan sini. Mereka justru mencari pasar di sini karena sementara ini kita pakai Gardasil. Gardasil dengan MSD. Dengan MSD Gardasil harga cukup mahal, kalau nggak salah sekali dosis vaksin. Ya, sekali dosis antara 600-700 ribu. Padahal sampai berapa kali dosis, Bro? 016. 3 kali berarti, Bro, ya. Itu untuk vaksin komplit. Tinggal kali 600. Ya, lumayan. Itulah. Nanti yang ini mungkin di bawah 1 juta untuk vaksin komplit. Nah, itu harus harus dinilai safety. Safe enggak? Safe. Kemudian yang jadi kendala kita sudah taken enggak hamil. Kalau hamil ya kita nggak bisa teruskan karena di situ masih tulis tidak untuk wanita hamil. Jadi waktu hamil kita kata sudah 2 kali vaksin hamil dan tidak kita teruskan. Tapi orang ini tetap kita ambil darahnya untuk kita lihat kalau di 2 vaksin ini sampai seberapa sih, seperti itu, atau safety-nya sampai seberapa. Dia walaupun pregnant sampai melahirkan tidak ada persoalan kok walaupun dia sampai ke vaksin. Berarti vaksin unrelated dengan kelainan-kelainan bayi karena dia pada umumnya normal-normal saja. Jadi banyak hal yang bisa dipetik di situ. Jadi orang yang sudah masuk di dalam penelitian ini bukannya kalau misalkan katakanlah gagal di dalam hal karena dia hamil seperti itu, bukannya dia berhenti, tapi dia juga bisa memberikan satu information dan seperti ini. Yang repotnya kalau mereka itu terus pindah tidak ngomong. Kita ketika tidak lapor, kita memberikan telepon ke dia didapani, kemudian kita selalu mempunyai pendamping. Jadi kalau tidak bisa ke sini ya kita pendamping. Di sini Anda ajak ke sini itu orangnya masih di mana? Di situ kah? Semuanya waduh, tenang. Dicapai itu kita sebut DU. Tapi semua sudah selesai semua, Prof, ya? Tinggal menunggu ya. Dari 145 itu yang DU itu paling 12-an. Yang hamil kira 10-an. Tapi hamil bukan karena vaksin, karena suaminya tuh vaksin. Baik, Prof. Jadi cerita kanker serviks, virus HPV, dan kemudian upaya vaksinasi tadi sudah diupayakan. Berikutnya saya ingin mendapat inspirasi lah kira-kira, Prof, dari saya melihat jenengan sebagai direktur, kemudian sebagai dosen, sebagai guru besar, masih praktek juga. Ini sebegitu banyak kegiatan ini, apa motivasi terbesarnya? Kira barangkali bisa kita ceritakan dengan teman-teman. Pertama itu dulu saya masuk ke kedokteran karena saya ingin memberikan pengobatan pada orang sekitar kita, orang yang katakanlah tidak berpunya, gimana cara membantu mereka dari kesakitannya seperti itu. Kemudian saya sebagai dokter umum, tuntutan kalau dokter umum tidak cukup dari spesialis, bisa memberikan kesehatan yang lebih meningkat pada kasus yang lebih sulit. Jadi saya mengambil spesialisasi, saya tiap diterima di UNPAD, ya saya pindah di UNPAD dari Malang ke UNPAD. Dari UNPAD selesai, tidak bisa begitu aja. Tahun 83 itu ada konflik di Timur Timur. Jadi ada gimana? Saya tawarkan untuk Timur Timur setahun, kalau di Kalimantan 3 tahun, kalau di Pulau Jawa 5 tahun. Saya ambil paling kan karena saya selalu mengingat tantangan, saya ambil aja Timur Timur. Setahun, Prof, ya. 83, 84 selesai saya kembali ke sini lagi.
selesai ke sini, maka dituntutlah saya sebagai spesialis rumah sakit saat itu Celaket waktu itu. Itu mengadakan pendidikan dokter dari Unipro Singaser dan masuklah saya sebagai tenaga pendidik di situ. Saya pendidik, tapi sebagai spesialis dalam saya juga sebagai pelayan. Kemudian teman-teman dari waktu itu tahun 1997 itu ramai sekolah ditinggalkan di S3 jadi dokter seperti itu. Teman-temannya ada dua waktu itu dari dekan itu mau menyendip 13 Dignas, kami saya dari Depkes yaitu dari 14 yang sekarang diucap-ucap sama menteri kita Dr. Gunadi. Ayo 14 kamu bangun semua, kita harus buat spesialis sebanyak-banyaknya, kalau enggak nanti sektor alat-alat di daerah enggak ada yang pakai, siapa yang pakai, enggak ada spesialis seperti itu. Nah, setelah itu kita dianggap haknya sama untuk pelayanan, haknya sama untuk pendidikan. Nah, karena haknya sama pendidikan, saya bilang masa teman saya 13 sekolah dokter mampu, sama saya 14 tak mampu, saya bilang begitu. Tantangan lagi, sekolahlah saya, walaupun saya itu harus melayani, tapi ya melayani ya sekolah. Double kerja lah. Teman-teman yang dari Dignas sama khusus ada satu katakan kalau ada S3, ada dikasih cuti 3 tahun dengan bayaran tetap. Jadi mereka sebetulnya mendapatkan keuntungan banyak sekali ya. Tumpuan yang lebih empuk lah daripada kami ya harus pagi-pagi harus ke poliklinik, mesti visita ruangan. Dan itu kami juga dituntut untuk belajar S3 ya. Alhamdulillah tahun 2003 akhir sampai 2014 saya selesai dapatkan S3. Maka keuntungan ternyata datang. Bahwa saya penjaga Depkes yang punya S3 bisa naik pangkat segera. Jadi sebelum umur 60 tahun saya sudah 4D. 4D saya satu-satunya yang bisa mencapai 4D. Teman-teman lain tidak sekolah ya tidak bisa. 60 pensiun. Saya belum 60 saya bisa dapat 4D. Setelah 4D saya pensiun. Tapi sebelum itu saya mengajar juga di UMM tahun 2002. Selama waktu saya masih aktif karena UMM adalah di bawah bimbingan Unipro UB. Nah, setelah tahun 2002 saya mengajar dan setelah saya lulus saya ngadep Dr. Irma sama Dr. almarhum Dr. Patoni, dekan dan PD1. Saya selalu bebas sekarang. Anda bisa menerima saya bekerja sih. Dengan senang hati begitu. Tapi saya kan harus melamar bagaimana juga. Setelah saya lama saya diterima. Saya diterima di situ di FK. Waktu itu MK masih belum musim S3 ini ya, mereka hanya spesialis saja. Untuk Pak Muhajir mungkin ya ketajaman dari beliau, mereka melihat, dia kan ada yang punya dokter, ada, siapa saya bilang begitu. Anda punya banyak karya, punya, saya bilang begitu. Karena saya bukan orang Dignas, oleh rektor, oleh dekan ya nggak dianggap, saya orang Depkes. Sehingga saya dianggap Depkes adalah pangkat-pangkat saya. Depkes saya biasa pangkat. Tapi kalau Dignas kan lalu jabatan. Lektor kepala, guru besar kan seperti itu. Kalau di Depkes saya nggak ada. Nah saya masuk ke rektor ke seperti ini oleh Pak Muhajir ditanya, Anda punya apa? Saya punya ini. Semua saya tunjukkan semua. Anda diakui oleh Kopertis. Waktu itu saya dimasukkan ke Kopertis lebih karena saya bisa diangkat kembali karena masih belum 65, masih 60. Dan kan Kopertis dilihat, Anda cuma 200 kok. Soal ini yang lainnya tidak bisa dianggap karena pada waktu itu Anda tidak mempunyai SK untuk mengajar. SK mengajar rektor Unipro yang diberikan Anda sebagai tunjuk kepada kita. Itu sampai cuma ahli media ya senior waktu itu hanya 200. Mereka nggak punya apa, saya punya ini semua. Kemudian mereka dilihat semua. Anda punya spesialis ya tambah 50. Anda punya S3 ya tambah 50. Anda punya karya-karya ini. Setahun ada 4 kali nasional, berarti 4 kali 10, 40. Anda ngarang buku, saya ngarang buku pengajar 5. Jadi buku ajar diberi angka 40. Sehingga saya dapat 200 lagi. Akhirnya saya dihitung-hitung 1040. Sampai 850 sudah selesai. Tapi karena saya tidak pernah
ditanya bagaimana Anda menghitung, ya sudah, saya nggak hitung, ya saya kerja aja terus. Nah seperti itulah akhirnya pada 2005 saya diangkat di Kopertis, 2007 oleh Pak Muhajir didaftarkan ke Diknas, SK turun, 2007 saya guru besar. 2008 saya pidato mengenai pengukuhan saya, kemudian saya resmi diangkat guru besar pada 2008. Itu ceritanya. Jadi ya yang ngajar, ya praktek, ya mengarang buku, ya membimbing, ya beri kuliah, ya terpaksa serabutan. Luar biasa semangatnya Prof ya. Baik, terakhir Prof ini, dengan sekian pengalaman yang jenengan punya, apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk sebagai pengajar ya, untuk dunia kesehatan di dunia pendidikan, lalu kemudian juga sebagai direktur, ya. Berarti kaitannya dengan dunia rumah sakitan. Bahwasanya apa yang Anda tanyakan itu bisa saya bagi dari 3 kategori yang disebut tridharma. Tridharma, kalau saya sebagai pegawai Depkes, saya adalah pelayanan yang pertama, kemudian pendidikan yang kedua, penelitian yang ketiga. Itu sebaliknya dari Depkes, dari Diknas. Diknas adalah riset yang pertama. Maka ada menteri risetek itu tadi. Riset pertama, terus mereka mendidik. Kedua, dan ketiga ada waktu mereka pelayanan, bekerja di poliklinik. Itu sama seperti itu. Saya bolak-balik. Waktu saya sebagai pegawai Depkes, waktu tahun 71 saya lulus. 71 saya pensiun tahun 2005, umur 60 waktu itu. Saya 3 tridharma ini ya pelayanan kalau saya Depkes. Yang kedua ada pendidikan mikro. Yang terakhir adalah penelitian. Di masa penelitian nggak sampai dapatkan S3. Itu adalah seperti itu. Nah kemudian saya sekarang di FK UMM terbalik lagi. Jadi saya harus mengutamakan satu adalah research, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah pelayanan. Jadi saya terpaksa harus memikirkan ini riset itu aja. Dan banyak yang satu kan harus kita bimbing untuk riset. Salah satunya yang sudah sampai dapatkan masuk di jurnal itu adalah penelitian mengenai vape. VAPE, di mana vape yang untuk apa namanya gagahan pengganti rokok ya seperti itu. Ternyata vape itu menyebabkan suatu popcorn lab. Jadi paru-paru itu absolutnya tidak seperti kantong-kantong yang bagus untuk ekstensinya U2 CO2. Tapi mereka itu popcorn mundur begitu. Dan itu menyebabkan fail dari pernapasan. Dan itu banyak yang meninggal di Korea Selatan dan di US. Maka di US dan Korea Selatan tidak punya tempat. Tapi di kita tempat banyak sampai di wakil itu ada tulisan tempat untuk vape di situ semua dan tempat. Pasarnya pasien, loh ada rokoknya pakai vape, anak muda. Iya nih vape ini bagus. Bukan persoalan bagusnya, itu ada zat mana yang ada sedot itu. Bukan satu karena ada tembakau ya sudahlah masuk akal. Kalau ada bahan kimia kan tidak masuk akal. Pengangkatan Anda bisa kena cemar kimia begini banyak, plastik begini banyak, ada apa namanya baygon begitu banyak, satu insektisida begitu banyak, dimana batu bara begitu banyak, Anda masih mau dipolusi lagi sama vape gimana? Saya ketakutan, Anda kalau nggak takut berasnya belum. Akhirnya ya ada yang berhenti, ada yang dokter ngomong toh itu. Saya mobil itu kalau asapnya waduh hebat itu kenapa dari mulut. Salah satunya penelitian saya vape itu. Nanti saya kemarin ke tikus itu kita matikan setelah kita papar selama 1 bulan. Ternyata paru-parunya itu penelang yang keluar. Nah itu adalah salah satu penelitian dari saya. Dan saya katakan kalau saya sebagai guru, saya sebagai spesialis, jadilah atau mulailah Anda sebagai spesialis. Itu not the end of your study, but it is starting as a new professional. Jadi Anda sebagai spesialis. Setelah Anda mendapat S3, maka Anda sekarang bukan nanti S3 selesai persoalan tidak. Anda harus mulai sebagai Anda berpikir sebagai S3. Buatlah teman-teman yang lain juga mengikuti dari S3. Dan terakhir sebagai guru besar itu bukan it's not the end
of my career. Tapi it is the beginning of my career sebagai guru besar, di mana saya mesti menarik teman-teman, kamu sekolah S3, kamu jadi guru besar seperti kami. Kalau kamu jadi guru besar seperti kami, maka BAN atau Badan Akreditasi Nasional itu akan menilai fakultas Anda tinggi. Kemarin terbukti sudah, banyak S3 dari kita mendapatkan unggul. Fakultas kedokteran yang dapat unggul di Malang itu cuma 2. Yaitu satu swasta UMM dan yang kedua adalah UB. Ya. Di Surabaya cuma 2 juga, Hang Tua sama UNER. Yang lain masih belum dapat unggul, masih jauh. Ya kita hanya dapat unggul. Saya bilang kalau saya dapat unggul, Anda sekarang cuma tinggal 1 langkah lagi menuju guru besar. Tapi unfortunately karena mereka semua ribut dengan pengajaran, ini kan ingin meningkat jadi unggul, maka rupanya karya ilmiah tidak begitu banyak. Karena begitu banyak, akhirnya nanti poin itu jadi sulit untuk mencapai 850. Kalau sudah 50, berarti waktulah yang berbicara. Berapa waktu yang Anda perlukan untuk mendapatkan 850? Kalau waktu itu pendek, Anda dengan semua jadi guru besar. Kalau waktu masih panjang, ya Anda jadi guru besar panjang. Akhirnya saya tinggal final di situ, saya masih sendirian sampai saat ini. Ya, saya tetap harus bekerja sebagai guru besar. Saya juga jangan bekerja sebagai direktur, maka saya juga harus bekerja sebagai direktur. Dan sebagai direktur, saya wajib mengembangkan rumah sakit ini, baik daripada sarana peralatan untuk pelayanan dan manusianya untuk ditingkatkan ketika profesional yang paling tinggi. Konsultan berkonsultan, karena saya sekarang menjadi konsultan untuk ginjal, mereka bisa memberikan pelayanan untuk cuci darah. Kemudian pelayanan untuk kemoterapi, ada subspesialisme, super spesialisme, yaitu KHUM, konsultan hematologi dan onkologi, sehingga mereka bisa melakukan suatu pelayanan untuk cancer. Sekarang saya lagi mencari konsultan untuk gastroenterologi, ginjal-ginjalan Mas. Kalau ada sakit timah atau ada darah itu bisa dilakukan endoskopi, dan bisa saya sampai seperti itu. Jadi untuk ini adalah tugas saya adalah mengembangkan itu semua. Baik, terima kasih Profesor Dr. Joni Junedi, Direktur Rumah Sakit RSUMM sekaligus guru besar Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Prof atas suluhnya, atas inspirasinya. Semoga wanita Indonesia terus sehat ke depannya, sebagaimana buku yang panjenengan tulis. Baik teman-teman, saya kira itu untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita masih punya kesempatan Prof. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.